warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pekerja sosial di dunia kerja. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jika pekerja sosial bekerja di dunia politik. Apakah ada peluang atau kalau ada peluang di bagian mana yang bisa pekerja sosial dapat manfaatkan dengan baik. Atau skill-skill yang dimiliki oleh pekerja sosial di bagian manakah di dunia politik yang diperlukan. Kita bisa lihat baik, yang pertama, salah satu kemampuan dari pekerja sosial adalah berkomunikasi. Jadi dalam dunia politik, jika ingin mengambil bagian, salah satu skill yang telah dikuasai oleh pekerja sosial yang diharapkan telah dikuasai adalah skill untuk melobi, sehingga banyak orang memiliki reaksi negatif. Walaupun banyak orang memiliki reaksi negatif terhadap kata pelobi, namun banyak organisasi yang tidak nirlaba atau bukan dari organisasi yang menghasilkan produk atau jasa, tapi organisasi nirlaba dan layanan kemanusiaan yang mempekerjakan pelobi untuk mengadvokasi peningkatan pendanaan dan advokasi kebijakan yang tidak berpihak untuk misalnya membantu isu anak, keluarga, dan orang dewasa yang mereka layani. Seperti itu. Jadi salah satu keuntungan pekerja sosial dalam mengasah skillnya adalah mampu melakukan lobby. Lobby ini dilakukan untuk mencapai tujuan politik ketika menemukan sebuah isu yang perlu untuk diselesaikan atau perlu untuk memerlukan persamaan persepsi antara misalnya kubu yang pro dan yang kontra, sehingga lobby-lobby dibutuhkan untuk menyamakan persepsi. Kemudian ada namanya pekerja kampanye. Nah, ini orang-orang yang sering melakukan kampanye terhadap kandidat-kandidat tertentu. Kadang-kadang pekerja sosial dipekerjakan atau menjadi sukarelawan untuk bekerja dalam kampanye politik. Seorang kandidat yang kemudian ditawari posisi yang dibayar jika kandidat tersebut memenangkan jabatan. Jadi memang kalau dalam dunia politik itu ada namanya politik. Ketika memenangkan sebuah persaingan politik, nanti orang-orang yang selama ini mendukung dalam perjalanan politik akan memperoleh jabatan misalnya gitu. Karena kan tentu ada timnya, tim kampanye, tim pemenang, seperti itu. Pekerja kampanye harus bisa melakukan berbagai tugas receh, misalnya membuat salinan, fotokopi, dan pekerjaan yang berat lainnya. Bagian yang menyenangkan dari bekerja di bidang kampanyenya adalah mengarahkan segala sesuatu untuk membuat kandidat Anda terpilih. Jadi dimanapun dikerahkan semua upaya baik di media, massa, elektronik untuk meyakinkan masyarakat bahwa kandidat yang kita ajukan adalah yang terbaik di antara kandidat yang lain. Seperti itu tugas kampanye. Kenapa pekerja sosial bisa masuk di bagian ini? Karena pekerja sosial sudah biasa dengan multitasking dan bisa selalu berhadapan dengan masyarakat, sehingga mereka sedikit lebih mudah dibandingkan profesi lain untuk melakukan kampanye ini. Kemudian ada juga namanya staf ahli. Staf ahli di DPR misalnya, atau staf ahli di kementerian. Banyak legislator yang suka mempekerjakan pekerja sosial untuk
bekerja sebagai anggota staf mereka karena mereka alami dalam menanggapi masalah dan keprihatinan konstituen yang sangat mirip dengan kerja kasus. Jadi intinya, karena pekerja sosial sudah biasa menyentuh atau bersentuhan dengan masyarakat dengan isu-isu sosial, sehingga lebih mudah jika bekerja sebagai staf ahli di legislasi. Karena kan legislasi itu atau legislator itu adalah perwakilan masyarakat di DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dengan mempekerjakan pekerja sosial di bagian staf ahli, mereka mudah terkoneksi dengan isu-isu yang hangat di masyarakat atau isu-isu sosial yang ada di masyarakat, karena kan memang bidangnya pekerja sosial. Kemudian pekerja sosial juga dilatih untuk menjadi komunikator yang kuat dan pendengar yang baik, yang yang uh, yang merupakan bagian penting dalam pekerjaan ini. Karena kan masyarakat itu ingin didengar, dan ketika harus memberikan feedback ke masyarakat, pekerja sosial tahu harus melakukan apa. Biasanya bertanggung jawab atas undang-undang di bidang tertentu atau karena di DPR itu menentukan kebijakan atau undang-undang, maka biasanya diberikan mandat untuk memahami isu-isu tertentu terkait pembuatan kebijakannya atau undang-undangnya. Misalnya saja, seseorang dengan gelar pekerja sosial mungkin dipekerjakan untuk bertanggung jawab dalam melacak atau memantau dan mengerjakan draft undang-undang apapun yang berhubungan dengan kesehatan dan layanan manusia. Para staf ahli menghabiskan hari-hari mereka bertemu dengan individu dan organisasi yang mencoba mempengaruhi atasannya, atau karena kan staf ahli ini di bawah seorang legislator atau kementerian, menteri, sehingga banyak orang yang ingin meyakinkan, karena banyak orang yang punya kepentingan, sehingga pekerja sosial atau orang dengan skill pekerja sosial selalu berhadapan dengan mereka. Sehingga memang komunikasi efektif skill yang diperlukan oleh pekerja sosial untuk meyakinkan para orang-orang yang ingin juga meyakinkan bosnya atau legislator tersebut. Kemudian mobilisasi massa dan organisir masyarakat. Nah, banyak organisasi mempekerjakan penyelenggara lapangan, atau maksudnya di sini orang yang bisa memobilisasi orang-orang atau mengorganisir orang-orang untuk membantu membangun dan mengorganisir gerakan di akar rumput seputar isu-isu tertentu atau masalah tertentu, misalnya peningkatan upah minimum, meloloskan kebijakan perawatan kesehatan universal atau bahasa Inggrisnya Universal Health Cover, atau undang-undang mengatasi pemanasan global dan lain-lain. Orang yang bekerja di bidang ini harus memiliki keterampilan organisir yang sangat baik dan juga mampu merekrut dan mengatur staf dan relawan untuk memenuhi tujuan kampanye. Jadi orang-orang yang bisa memobilisasi massa adalah karena memang salah satu bakat atau skill yang dimiliki oleh pekerja sosial adalah mobilisasi massa, sehingga mereka dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal ini. Analis kebijakan. Nah, seorang policy analyst adalah mungkin melakukan penelitian beberapa tahun kemudian setelah adanya sebuah kebijakan yang turun dari DPR atau negara, sehingga kebijakan baru ini apakah dia mampu mempengaruhi kesejahteraan keluarga misalnya, dan apakah itu membantu atau berbahaya bagi anak-anak, atau apa efek atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu. Ini juga jadi sebuah tugas dari seorang analis kebijakan. Pekerja sosial yang tertarik pada bidang pekerjaan ini harus paham tentang penelitian. Jadi bidang penelitiannya harus kuat, keterampilan statistiknya ada, dan minat untuk bekerja dengan data-data yang besar.
beberapa pekerja sosial mungkin memperoleh posisi analis kebijakan, tentu tidak sembarangan karena ini merupakan hal yang besar sehingga diperlukan gelar master atau doktor dalam bidang ini. Menjadi legislator, kalau tadi jadi staf ahli, sekarang bisa juga legislator atau pejabat publik. Ada beberapa contoh pekerja sosial dengan hasrat politik dan pelayanan publik yang mencalonkan diri untuk jabatan publik di tingkat lokal, provinsi, atau nasional. Yang lain dipekerjakan atau ditunjuk oleh presiden atau gubernur untuk menduduki posisi yang penting di pemerintahan di berbagai lembaga negara. Ada salah satu contoh teman saya, setelah lulus dari bareng-bareng kita lulus dari STKS seangkatan, 2 tahun kemudian dia berhasil menjadi legislator atau duduk di DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara, dan kemudian saat ini masuk ke wilayah Jawa, sempat mencalonkan diri jadi bupati tapi gagal, dan kemudian saat ini menjadi tokoh masyarakat di lembaga negara yang namanya KNPI, Organisasi Kepemudaan. Jadi, karena salah satu skill yang dimiliki pekerja sosial lagi-lagi komunikasi, sehingga misalnya kalau ada modal yang cukup untuk menjadi pejabat publik karena sudah ada skill komunikasi yang handal dalam meyakinkan masyarakat, sehingga sedikit lebih mudah bagi pekerja sosial untuk mencapai cita-cita jadi legislator. Tentu dengan skill yang dimiliki oleh pekerja sosial, skill utamanya ini komunikasi yang baik karena bersentuhan dengan rakyat atau masyarakat dan ada modal yang cukup. Tidak hanya uang, tapi juga misalnya kemampuan dalam mengorganisir, kemampuan mobilisasi, atau dukungan dari lingkungan, dari keluarga, dan sebagainya. Nah, kalau kompetensi dan keterampilan inti yang harus dimiliki jika ingin bekerja di bidang politik oleh pekerja sosial, yang pertama adalah keterampilan melakukan advokasi yang kuat. Tidak hanya advokasi yang biasa-biasa saja, tapi sudah memahami bagaimana melakukan advokasi. Keterampilan berbicara persuasif yang meliputi seni retorika, argumentasi yang baik, dan melakukan perdebatan-perdebatan yang baik, misalnya bersaksi pada sidang legislatif atau publik. Di hal-hal ini tidak hanya komunikasi yang biasa, komunikasi dalam berbicara meyakinkan orang-orang, berretorika dengan baik, memberikan argumentasi yang kuat, dan bisa melakukan perdebatan. Ketegasan dan kemampuan untuk berjuang. Jadi kalau bekerja dalam politik itu harus tegas dan mampu untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pengetahuan tentang proses bagaimana legislasi dan politik tentunya. Misalnya bagaimana memperjuangkan kebijakan atau undang-undang. Keterampilan yang kuat dalam menulis, tidak hanya berbicara, namun bisa menulis dengan baik, karena biasanya berikan tulisan ke media massa, ke televisi, atau di media daring, sehingga meyakinkan masyarakat melalui tulisan itu sangat juga bermanfaat. Misalnya bisa dengan cepat memberikan talking point atau inti dari sebuah pidato, misalnya kesaksian tertulis, dan bisa menuliskan draft pidato. Pengetahuan tentang penelitian di daerah yang substantif atau di daerah pemilihan, bagaimana ini bisa menginformasikan dan memperoleh data dalam mendorong sebuah proses kebijakan. Kemampuan lain misalnya kemampuan untuk bekerja, membangun hubungan dengan individu dan kelompok, termasuk orang-orang dengan siapa Anda memiliki perbedaan pandangan politik. Ya, di politik itu ada yang bilang satu teman, satu lawan terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Sehingga ada yang berbeda pandangan politik dengan pekerja sosial atau dengan Anda, itu juga sebaiknya dapat melakukan komunikasi dengan baik.
kemampuan untuk melakukan kompromi, keterampilan dalam membangun koalisi seputar isu tertentu. Jadi tadi kalau bisa memobilisasi massa, membangun koalisi sangat mudah baginya. Sehingga ketika ada koalisi, misalnya koalisi obat murah dibentuk untuk mendorong kebijakan agar obat-obat yang diimpor atau diproduksi oleh negara dapat terjangkau oleh masyarakat. Dan terakhir ada keterampilan dengan media, misalnya merancang kampanye, tadi merancang kampanye di situs web, menuliskan siaran pers, brosur, membuat selebaran dan informasi, dan lain-lain. Hal terbaik dalam pekerjaan ini. Hal terbaik dalam pekerjaan ini, yang pertama, Anda adalah orang yang lincah dan lingkungan yang menarik, tidak pernah membosankan karena sangat-sangat dinamis ya di bidang politik ini. Kemudian bekerja dengan cerdas, orang-orang ambisius dari berbagai latar belakang, khususnya hukum dan kebijakan publik. Kesempatan untuk bekerja pada satu masalah atau untuk legislator yang Anda benar-benar percaya bisa sangat menguntungkan. Karena nanti efeknya Anda bisa bermanfaat untuk banyak orang tentunya. Mencapai kemenangan legislatif yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan banyak orang tadi. Kalau sudah menang, tentu dapat mendorong kebijakan dengan mudah, memenuhi janji-janji di daerah yang kita pimpin, misalnya kemampuan untuk mengasah skill untuk mengasah kemampuan berbicara dan menulis, kemampuan untuk beralih ke kesempatan kerja menarik lainnya di arena politik, seperti misalnya bekerja untuk legislator atau organisasi nasional atau menjalankan kantor sendiri. Berikan suara kepada orang-orang di negeri ini yang sering terpinggirkan dan memiliki kekuatan politik sedikit atau pengaruh. Hal yang menantang dari pekerjaan ini. Yang pertama itu jam yang memang benar-benar tidak kenal waktu. Pekerjaannya bisa stres sehingga sulit untuk menemukan keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karena tadi dia selalu dinamis. Pekerjaan di lingkungan yang sering rusak atau tidak etis dan tidak selalu beroperasi dalam kepentingan terbaik. Maksudnya adalah kalau di bidang politik tidak kenal semua orang, kepribadiannya beda-beda, bahkan hal-hal korup pun terjadi di depan mata. Nah, ini terjadi dilema di pekerja sosial. Atau jika Anda mengambil kesempatan bekerja di dunia politik, tentu akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Melakukan pekerjaan kasar yang sering terlibat dalam kerja-kerja politik atau kampanye. Jadi, ya sedikit mengesampingkan moral biasanya ya kalau di bidang politik itu, karena kan tentu kita melakukan apapun dan bagaimanapun agar bisa dapat memenangkan politik. Kadang-kadang sampai melakukan hal-hal yang tidak bermoral, misalnya sedikit memberikan bingkisan kepada masyarakat agar dipilih, misalnya kayak gitu. Bekerja dengan orang lain yang tidak memiliki nilai yang sama seperti pekerja sosial, ya tentu karena kan di bidang politik itu dengan berbagai latar belakang, tidak hanya di bidang sosial, bahkan di kedokteran, bahkan orang dokter juga masuk di bidang politik, ada juga ahli-ahli masuk di bidang politik. Ini banyak yang tidak mempunyai nilai yang sama dengan pekerja sosial. Terjebak dalam kekuatan dan glamor dari dunia politik sehingga kehilangan komitmen untuk masalah yang harusnya Anda peduli. Jadi kalau sudah menang, misalnya sudah terkenal, biasanya sedikit melupakan isu-isu sosial yang kita perjuangkan. Berurusan dengan kerugian setelah Anda menghabiskan banyak waktu berjuang untuk masalah yang Anda sukai. Misalnya, kalau
tidak menang atau kalah dalam politik, ada hal-hal yang ya mau tidak mau itu adalah hal yang merupakan kerugian bagi kita. Jadi walaupun kita tidak sukai, ya seperti itulah dunia politik. Nah, kalau Anda ingin terjun di bidang politik, pertanyaan yang mesti Anda jawab ada di bawah ini. Yang pertama, apakah Anda menggambarkan diri Anda sebagai pecandu politik? Kalau ya, berarti Anda bisa atau berpotensi ikut di dunia politik. Ada masalah politik dan sosial yang penting seperti kemiskinan, pemanasan global, atau perawatan kesehatan yang Anda sukai? Kalau iya, tidak hanya hal-hal tersebut, kemiskinan, pemanasan global, ada isu-isu lain, misalnya korupsi atau COVID-19 hari ini kan, itu bisa saja dimasuk jadi bahan informasi untuk melakukan advokasi misalnya. Apakah Anda nyaman berdebat tentang politik dan masalah dengan orang lain? Kalau di warung kopi biasanya ini terjadi ya. Jadi kalau Anda suka berdebat tentang politik, itu isu sosial, ini bisa jadi bakat Anda menjadi orang yang bekerja di bidang politik. Apakah Anda mengikuti peristiwa terkini dengan cermat atau menonton, mendengarkan acara politik atau berita, misalnya kalau di luar negeri itu Meet the Press, National Public Radio, kalau di Indonesia itu banyak di TV One dan Metro TV biasanya hal-hal yang politik. Apakah Anda aktif secara politik? Apakah Anda sedang mengadvokasi orang lain? Kalau keduanya tidak jawabnya, berarti Anda juga berbakat. Jadi bekerja di bidang politik. Apakah Anda bersemangat tentang undang-undang atau gagasan-gagasan kebijakan lainnya agar dapat menciptakan kebijakan lebih besar? Apakah Anda percaya pada kekuatan pemerintah untuk memperbaiki kondisi berbagai kelompok di negara ini atau di seluruh dunia? Apakah Anda memiliki kepribadian yang kuat dan tegas? Karena ini juga diperlukan di dunia politik. Apakah Anda merasa nyaman bekerja di lingkungan dengan profesi lain yang dididik secara berbeda dengan pekerja sosial dan mungkin memiliki pandangan dan nilai yang sangat jauh berbeda dari pekerja sosial? Ini kalau Anda semua jawab ya, berarti Anda punya bakat atau keinginan yang kuat dalam bekerja di bidang politik. Saya kira seperti itu. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan di grup diajukan rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.